Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah sekalian rahimakumullah. Mari terlebih dahulu kita hadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini masih terus mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga dengan nikmat dan karunia-Nya itu pula kita bisa kembali hadir di dalam majelis tafsir yang kita harapkan semoga Allah berkahi dan juga Allah karuniakan atau Allah berikan ampunan kepada kita semua di saat kita selesai dari majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik hingga hari kiamat nanti. Jemaah sekalian rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas tafsir surat Al-Alaq sampai ayat 'allamal insana ma lam ya'lam, yang telah mengajari manusia apa yang tidak dia ketahui. Dan telah kita bahas bahwa ilmu merupakan salah satu karunia Allah yang paling besar, salah satu kemurahan Allah Subhanahu wa taala yang paling istimewa, karena dengan ilmu ini kita walaupun secara kekuatan fisik termasuk makhluk yang paling lemah dibandingkan dengan hewan-hewan lain, tapi dengan ilmu yang Allah ajarkan kepada manusia, manusia bisa membuat sebuah kekuatan yang bisa meluluh lantakkan, menghancurkan satu kota. Apa itu? Bom atom. Ya, bom atom. Tentunya ini ya berkat ilmu, walaupun tentunya ya ini terlepas dari teknologi digunakan untuk kebaikan atau keburukan. Tapi yang jelas teknologi yang berhasil dicapai oleh manusia ini merupakan hasil ya dari proses panjang pengetahuan yang bisa diperoleh manusia, dan kita yakini itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang menarik jemaah sekalian rahimakumullah, setelah Allah sebutkan bahwa dialah yang mengajarkan manusia apa yang tidak dia ketahui, maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dengan firman-Nya, kalla innal insana la yatgha, sekali-kali tidak, sungguhnya manusia itu melampaui batas. Melampaui batas. Kira-kira Bapak sudah bisa membayangkan hubungan antara ilmu dengan sikap manusia yang melampaui batas? Kira-kira apa hubungannya? Sombong dengan ilmunya. Kita lihat banyak manusia yang sekarang ini terpedaya dengan teknologi yang bisa diciptakan oleh manusia. Bahkan kalau di Cina itu beberapa waktu lalu saya baca berita, saking mungkin entah saking ambisinya mereka sampai mereka ingin membuat atau sedang membuat matahari buatan. Matahari buatan. Ini saking ambisiusnya manusia. Dan nanti ya di waktu-waktu mendatang manusia akan semakin pongah dengan teknologi yang bisa mereka ciptakan. Hal-hal yang mungkin sekarang kita anggap mustahil atau tidak terbayangkan oleh kita bisa dilakukan oleh manusia, boleh jadi di waktu-waktu mendatang akan apa? Bisa dilakukan oleh manusia, dan itu membuat
Jangankan di waktu mendatang, sekarang saja sudah cukup banyak manusia yang tertipu dengan pencapaian teknologi atau sains di manusia di abad modern ini. Ya. Sehingga mereka, sebagian orang mengatakan kita sudah tidak butuh lagi kepada Tuhan. Tuhan itu hanya konsep, hanya pengertian yang ada untuk manusia-manusia primitif dulu. Ya. Menurut mereka seperti itu. Kenapa? Karena manusia-manusia primitif dulu, ya mereka nggak tahu ketika misalnya terjadi bencana-bencana alam yang besar, ya mereka merasa lemah sehingga mereka membutuhkan kekuatan yang besar yang mereka harapkan bisa melindungi mereka. Itu orang-orang ateis bilangnya begitu. Sedangkan sekarang orang, ya teknologi sudah sangat maju sekali, ya, bahkan misalnya gempa saja sudah ada teknologinya supaya apa? Tidak sampai hancur, gedung itu sudah sampai hancur. Ya. Jadi ada cukup banyak bencana-bencana alam yang bisa diminimalisir kerugiannya oleh manusia dengan teknologi-teknologi itu. Sehingga mereka bilang manusia udah gak butuh Tuhan, udah gak butuh Tuhan. Maka ini salah satu bentuk sikap melampaui batas manusia. Nah, dijelaskan oleh para ulama bahwa salah satu sebab turunnya ayat ini, ya, bahwasanya Rasulullah SAW, ya, ini riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Abu Jahal, ya, berkata di hadapan para teman-temannya, orang-orang yang satu majelis, ya, dengannya. Hal yu'affiru Muhammadun wajhahu baina adhhurikum? Apakah Muhammad terlihat oleh kalian menyungkurkan wajahnya di tanah, ya, di tengah-tengah kalian? Maka teman-temannya bilang iya. Lalu kata Abu Jahal, demi Latta dan Uzza, kalau saya lihat dia melakukan seperti itu, maksudnya Abu Jahal melihat Nabi Muhammad SAW sujud, aku akan injak lehernya, atau aku akan di wajahnya itu ke tanah gitu, ya, digesek-gesekin ke tanah. Ya, seperti itulah, dihinakan. Maka dia mendatangi Rasulullah SAW pada saat beliau sedang sholat. Dan dia berkata, saya akan menginjak leher beliau. Tapi ketika Abu Jahal akan menginjak leher beliau, tiba-tiba langsung kaget, dia mundur ke belakang, ya, dan dia melindungi wajahnya dengan tangannya seperti ini, ya, mungkin begini atau begini, ya. Orang-orang yang lihat Abu Jahal seperti itu mundur, dia sambil melindungi wajahnya dengan kedua tangannya. Berkata kepada Abu Jahal, ada apa dengan kamu, Malak? Kata Abu Jahal, apa? Sungguhnya antara saya dengan dia ada sebuah parit besar berisi api, ya. Dan saya melihat ada sesuatu yang mengerikan dan ada sayap-sayap. Abu Jahal bilang begitu, ya. Wa haulan wa ajniha. Itu yang dilihat oleh Abu Jahal. Nah, kalau kita beriman, ya, bahwasanya Allah memberikan perlindungan bagi Rasulnya SAW, dibuat penampakan yang di sini bukan sekedar penampakan orang halusinasi, ya, bukan sekedar, kalau halusinasi kan kenyataannya nggak ada, tapi ada saraf yang konslet bahasanya gitu, ya, sehingga dia melihat sesuatu yang realnya tidak ada, kenyataannya tidak ada. Ini enggak, ini benar-benar dia melihat sesuatu yang sangat mengerikan dan itu real. Kita tahu itu, kita yakin itu adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah SAW bersabda, kalau saja Abu Jahal itu semakin mendekat kepadaku, benar-benar dia akan disambar oleh para malaikat dan dipotong tubuhnya satu persatu. Jadi cincang lah, betul bahasanya itu. Ya, dimutilasi, dihabisin pokoknya, ya, dicincang. Maka kemudian Abu Hurairah mengutip firman Allah Subhanahu wa taala,
ya dalam bagian ayat ini. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna sampai akhir surat. Ya. Seperti itu. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah. Di sini ya kita sudah bahas hubungan antara ilmu dengan sikap manusia yang melampaui batas. Karena apa? Ilmu bisa membuat orang sombong, angkuh. Ya. Dan apalagi yang bisa bikin orang sombong? Harta, kekuasaan, badan yang kuat. Badan yang kuat mungkin binaragawan itu ya. Kita ngelihat itu ya, sampai dilombakan itu ototnya siapa yang adu besar. Ya. Nah, seperti itu. Ini hal-hal yang bisa membuat orang sombong. Tapi semuanya itu sebenarnya bisa kita kembalikan pada ilmu. Ya toh, harta nggak mungkin didapat dari tanpa ilmu. Kemudian kekuasaan juga tidak mungkin didapat tanpa ilmu. Begitu juga badan yang sehat, badan yang kuat tidak mungkin didapat tanpa ilmu. Maka kita bisa kembalikan semuanya ini harus dengan ilmu. Maka berbeda antara orang yang beriman yang menyadari bahwa ilmu yang dia miliki ini adalah pemberian dari Allah dengan orang kafir yang merasa bahwa ilmu yang dia miliki ini ya dia dapat dari hasil kerja kerasnya, upayanya, kecerdasannya dan seterusnya. Ya, maka perbedaan kesadaran, perbedaan keyakinan ini membuat sikapnya pun berbeda. Orang beriman dia semakin berilmu semakin merasa butuh kepada Allah. Maka doanya apa? Sebagaimana Rasulullah SAW yang praktekkan, Rabbi zidni ilma. Wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Semakin apa? Semakin mendapatkan ilmu yang benar, justru merasa semakin fakir, butuh kepada Allah. Minta tambahan ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang memberi ilmu. Berbeda dengan orang kafir, ya. Mereka bukan minta kepada Allah, tapi semakin apa? Mengerahkan tenaga mereka, eksperimen macam-macam. Ya. Sampai ya diantara eksperimen yang yang paling gila, saya tanda kutip ya, eksperimen paling gila itu dilakukan ada orang barat bikin percobaan ya, bayi baru lahir, ini nanti Bapak bisa lihat, saya agak lupa nama penelitinya. Bayi baru lahir itu diasuh bersama anak monyet, mohon maaf, diasuh bersama anak monyet. Jadi kemana-mana tuh berdua gitu, diasuh berdua dengan harapan monyetnya ini terpengaruh dengan lingkungan sehingga dia bisa berperilaku seperti manusia, gitu, berperilaku seperti manusia. Ini mazhab, kalau dalam psikologi itu mazhab yang berkeyakinan bahwa manusia itu sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Ya, jadi begitu mereka untuk membenarkan teori mereka bikin percobaan seperti itu. Jadi itu saking saking ambisiusnya manusia untuk mencari pengetahuan sampai melakukan percobaan-percobaan yang tidak bertentangan dengan moral sebenarnya. Ya, karena kan menyamakan manusia dengan hewan. Jamaah sekalian Allah, ya. Maka di sini lanjutannya firman Allah Subhanahu wa taala, ya, ar-ra'ahu istaghna. Jadi karena manusia itu melampaui batas karena dia melihat dirinya sudah serba cukup. Ra'ahu, ra'a itu artinya melihat. Ya, melihat dirinya istaghna. Istaghna itu sudah serba cukup. Gitu. Walaupun kata-kata istaghna itu jadi di sini bahasanya bukan an ra'ahu ghaniyan, bukan begitu, tapi an ra'ahu istaghna. Istaghna jadi artinya dia merasa sudah serba cukup, padahal hakikatnya dia masih fakir, masih butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu cuma perasaannya aja, kayak istakbara. Ya, kalau di sini kan ada istaghna. Ada huruf awalnya alif, sin, ta. Istaghna itu merasa
seolah-olah bisa begitu kita terjemah. Seolah-olah sudah cukup. Nah, istakbara merasa seolah-olah besar. Istakbara itu artinya sombong, angkuh. Dia merasa besar, padahal hakikatnya apa? Kecil, lemah. Ya. Nah ini, jadi dia melihat dirinya sudah merasa serba cukup. Nah, orang kalau sudah merasa serba cukup, dia nggak butuh orang lain. Kalau nggak butuh orang lain, ya, dia merasa apa? Sombong. Dia merasa bisa berlaku apa saja karena apa? Karena dia nggak butuh orang lain, nggak punya kepentingan orang lain, ya, sehingga dia merasa bisa berbuat apa saja terhadap orang lain. Gitu. Justru bahkan mungkin dia mikir bahwa orang lain butuh sama dia, nah, begitu. Nah, sikapnya kan pasti begitu. Ya, kalau orang butuh sama orang nggak butuh kan sikapnya beda. Kalau orang yang butuh pasti dia akan menjaga sikap. Nah, yang dimaksud dengan serba cukup, ya, tidak merasa butuh terutama kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang merasa tidak butuh kepada Allah, ya, maka sikapnya kepada Allah tentu apa? Ya, sampai mungkin diingkari keberadaannya, ya. Atau mungkin dia meyakini bahwa Tuhan itu ada tapi tidak peduli dengan aturan-aturannya karena tidak merasa butuh dengan aturan-aturan itu. Nah, itu. Jadi ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tadi melampaui batas ini ada hubungan yang erat, ya, sangat erat hubungannya dengan merasa sudah cukup. Itu, merasa sudah cukup. Berarti kalau lawan merasa sudah cukup apa? Masih kurang, masih butuh, masih fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kadang-kadang di dalam Al-Qur'an ada istilah-istilah yang perlu kita pahami lebih dalam dengan cara mengetahui lawannya. Kalau istagna, merasa serba cukup, berarti lawannya apa? Iftaqar, merasa butuh. Kalau orang merasa butuh kepada Allah, maka dia tidak akan melampaui batas. Sebab apa? Bagaimana orang bisa, kalau misalnya kita sama manusia aja nih, kita butuh sama seseorang, nggak mungkin kita ngelunjak sama dia. Kenapa? Nanti saya nggak dibantu sama dia, kan begitu. Kita akan menjaga sikap padanya, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa butuh kepada Allah, maka kita akan menjaga nikmat pemberian yang Dia berikan ini sebaik-baiknya supaya apa? Nggak diputus, kan begitu. Gitu. Supaya tidak diputus nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jamaah sekalian Allah. Maka orang yang seperti itu, ya, orang yang seperti itu obatnya apa? Allah Subhanahu wa taala jelaskan, inna ila rabbikar ruj'a. Sesungguhnya hanya kepada Rabbmu lah manusia itu akan kembali. Ini jamaah sekalian Allah, ya. Ayat ini di samping menjadi hiburan bagi Rasulullah SAW, ya, tentunya ketika beliau melihat orang-orang di kota Makkah, masyarakat yang beliau hidup di tengah-tengah mereka, melihat banyak sekali kemungkaran-kemungkaran, ya, banyak orang yang sombong, pembesar-pembesar Quraisy yang menentang dakwah beliau, ya. Maka dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diingatkan bahwa semua manusia ini kembalinya nanti kepada Allah. Ya. Mereka semua akan kembali kepada Allah. Artinya apa? Artinya mereka suatu saat akan menghadap Allah dan akan butuh, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka enggak usah sedih melihat hal seperti itu. Dan ini juga itu di satu sisi. Di sisi lain, di saat kita jamaah sekalian hukumullah, ya, di saat kita terhinggapi penyakit melampaui batas, ya, maka kita harus kembali yakin tentang hakikat ini, bahwa kita kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna ila rabbika ruj'a. Ya, kembali kepada Allah itu artinya apa? Di suatu saat nanti Allah akan memberi kita balasan atas perbuatan-perbuatan kita. Dan yang menarik, nah ini sebelum saya ke ayat-ayat selanjutnya, di sini innal insana la yatgha. Innal insana la yatgha. Sungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang lain,
Jadi kata insan yang artinya manusia itu beberapa kali disebutkan dengan sifat yang buruk. Kalau di sini melampaui batas. Kalau dalam surat Al-Asr, innal insana lafi khusrin. Sungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Ini benar, ini sifat buruk atau sifat baik? Buruk. Kemudian wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Manusia itu banyak mendebat. Innahu kana zaluman jahula. Manusia itu banyak berlaku zalim dan banyak berlaku jahil. Jadi kalau disebutkan al-insan ini biasanya banyak ya, beberapa ayat itu, sejumlah ayat itu menerangkan sifat buruk manusia. Kenapa jamaah sekalian? Karena memang tabiat asalnya manusia memang buruk. Kalau ada baiknya atau kalau misalkan dia memiliki fitrah, ya kalau kita kan kemarin sudah pernah bahas ya, bahwa setiap bayi dilahirkan di atas fitrah. Fitrah itu artinya apa? Kesiapan ya untuk mengenal Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Itu tentu baik. Maka yang baik-baik ini bukan berasal dari manusia itu sendiri, tapi dari karunia dan rahmat Allah. Jadi pada asalnya manusia itu apa? Tadi punya sifat-sifat yang buruk tadi. Adapun kebaikan yang ada pada dirinya itu benar-benar semata-mata dari rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini kita perlu ketika membaca ayat ini kita jangan sampai punya pemahaman bahwa ini buat orang-orang kafir aja. Enggak. Ya. Kita kan manusia juga kan di sini. Innal insana la yatagha. Sungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Tapi tentunya masing-masing manusia ya, masing-masing orang punya tingkatan sikap melampaui batas yang berbeda-beda gitu. Masing-masing sesuai dengan keadaan dan situasinya sendiri-sendiri. Ya, keadaan dan situasinya sendiri-sendiri. Ya, maka jamaah sekalian rahimakumullah, ya kita perlu selalu senantiasa mengingat ya agar kita menjadi hamba-hamba yang selalu menyadari kebutuhannya kepada Allah, kefakirannya kepada Allah. Kita harus senantiasa sadar, ingat inna ila rabbika ruj'a. Sungguhnya hanya kepada Rabbmu lah manusia itu akan kembali. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla." Bagaimana pendapatmu terhadap orang yang dia melarang seorang hamba ketika dia sedang sholat? Ya. Ada orang sholat kok dilarang-larang. Nah, ini kan ditanya nih, ara'ait. Ini Allah menanyakan pendapat Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana pendapatmu kalau ada yang melarang seorang hamba ketika dia sholat? Larangan ini tepat atau tidak, jemaah? Tidak tepat. Kenapa? Karena sholatnya itu menunjukkan dia fakir, butuh kepada Allah. Dan manusia memang fakir, butuh kepada Allah. Kalau dia sholat itu menunjukkan dia menyadari apa? Kefakirannya, kebutuhannya kepada Allah. Terus kenapa dilarang? Nah, begitu. Sesuatu yang sangat aneh kalau ada orang yang ngelarang orang lain sholat. Gitu. Karena sholat itu kan ya, sholatun itu asalnya adalah apa? Ad-du'a. Ya, memohon, meminta. Ya, seperti itu. Kemudian ara'aita in kana 'alal huda? Bagaimana pendapatmu jika orang yang dilarang ini, yang dilarang sholat ini, ternyata dia berada di atas petunjuk, berada di atas kebenaran? Ya. Maka jelas lebih tidak layak lagi untuk dilarang-larang karena dia berada di atas kebenaran. Au amara bit taqwa, atau dia justru malah memerintahkan orang lain supaya bertakwa kepada Allah. Ya. Ini jelas menjadi semakin mengherankan lagi, ya. Dan yang dimaksud dengan orang yang melarang sholat ini, jamaah sekalian rahimahullah, adalah Abu Jahal, ya, adalah Abu Jahal. Ya. Maka pertanyaan-pertanyaan ini, ya, tentunya jawabannya adalah, ya,
bahwa orang yang seperti itu jelas dia tidak patut untuk melarang, ya, tidak patut untuk melarang. Kemudian ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, bagaimana pendapatmu kalau orang yang melarang ini justru, kalau tadi kan yang dilarang siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekarang ayat yang ini, bagaimana pendapatmu kalau yang melarang itu justru dia kadzdzaba, dia mendustakan, wa tawalla, dan berpaling dari apa? Seruan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah memberikan apa? Memberikan ancaman, ya, kepada Abu Jahal ini. Alam ya'lam bi anna Allah yara? Apakah dia tidak mengetahui bahwasanya Allah itu melihat? Jemaah sekalian, jadi kalau misalkan ada ayat seperti ini, apakah dia tidak mengetahui bahwa Allah itu melihat? Ini maksudnya melihat perbuatan hambanya dan nanti akan memberinya balasan. Jadi kalau misalnya ada sifat-sifat Allah yang disebutkan, antara lain misalnya sifat melihat, sifat mendengar, sifat mengetahui, maka ini semua sifat-sifat ini kita harus hubungkan dengan bahwa Allah akan membalas perbuatan-perbuatan hamba-hambanya yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia ketahui. Ya, jadi kita jangan berhenti pada apakah dia tidak mengetahui bahwa Allah itu melihat dalam artian apa? Juga akan membalas perbuatan hambanya. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah, sekali-kali tidak. Benar-benar kalau dia tidak berhenti, la illam yantahi, kalau Abu Jahal tidak berhenti melarang Nabi Muhammad SAW untuk sholat, ya, lanasfa'an bin nasiyah, benar-benar kami akan tarik ubun-ubunnya. Lanasfa'an bin nasiyah. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala untuk Abu Jahal. Nah, di sini, ya, jemaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala kemudian menerangkan nasiyati kadzibatin khati'ah. Ubun-ubun yang kadzibah, yang berdusta dan berbuat dosa. Sebagian ulama tafsir menjelaskan maksudnya ubun-ubun itu orangnya. Jadi kadang-kadang dalam bahasa Arab itu keseluruhan orang itu diungkapkan dengan salah satu anggota tubuhnya. Di sini misalkan, ya, nasiyah, ubun-ubun yang berdusta dan berbuat dosa. Ya, ini maksudnya orangnya yang punya ubun-ubun. Seperti juga misalkan lafaz raqabah. Ya. Raqabah itu asalnya leher, tapi maknanya budak. Kenapa? Karena apa? Budak dulu mungkin dibelenggu lehernya. Ya. Jadi membebaskan budak itu dengan istilah ma'idqu raqabah, membebaskan budak. Raqabah itu pada asalnya apa? Leher maknanya, tapi kemudian maksudnya adalah keseluruhan orang yang budak. Ya. Ini salah satu cara menafsirkan bahwa nasiyah yang dimaksud adalah keseluruhan orang si Abu Jahal ini yang dia itu berdosa dan berbuat dosa. Namun yang menarik, jamaah sekalian rahimakumullah, ya, di sini ada sebagian kaum muslimin yang berusaha memberikan makna tafsiran yang masih benar. Jadi dikaji bahwa ternyata ubun-ubun itu yang dimaksud di sini bisa jadi kemungkinan, ya wallahu a'lam, maknanya adalah otak bagian depan. Ya kan, kalau ubun-ubun kan di sini. Nah, ternyata dalam neurologi, ilmu tentang otak, ya, otak bagian depan itu fungsinya dia mengendalikan perilaku manusia. Ya, jadi ibaratnya kalau misalnya dia mau melakukan sesuatu, ini untung apa rugi? Nah, di sini nih fungsinya otak bagian depan. Gitu. Sehingga kalau dia untung dia lakukan, kalau dia rugi dia nggak lakukan.
Jadi pertimbangannya di otak depan. Maka di sini ini merupakan salah satu tanda mukjizat Al-Qur'an. Sebab apa? Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata nasiyah, dan nasiyah itu diberi sifat yang berdusta dan berbuat dosa. Artinya ketika seorang berbuat dusta, di sini nih yang bermain, yang mengendalikan ucapannya. Ya, dia mengucapkan sebuah kedustaan, di sini yang bermain, di sini yang menentukan. Ya, tentunya tetap ada hubungannya dengan hati. Ya, tapi fungsi-fungsi otak yang di bagian depan ini, ya, itu juga punya peranan, ya, punya peranan seperti itu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman, ya, bahwa kalau dia tidak berhenti maka Allah Subhanahu wa taala akan tarik ubun-ubunnya dan dimasukkan ke dalam neraka. Maka kemudian Allah berfirman, "Falyad'u nadiyah." Maka biarlah dia memanggil para penolongnya, para pembelanya, orang-orang yang bersama Abu Jahal, yang satu majelis dengan dia, yang mendukung dia. Biarlah dia panggil. Ya, maksudnya apa? Untuk untuk mengganggu atau mencelakai Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW ini diberi jaminan keamanan. Gak apa-apa, biar mereka orang Abu Jahal ini memanggil teman-temannya untuk mencelakaimu. Kalau benar-benar dia lakukan itu, maka ancamannya apa? Sanad'uz zabaniyah. Ya, kami akan panggil zabaniyah. Zabaniyah itu apa? Malaikat penjaga neraka. Ya. Nah, ini jamaah sekalian Allah. Di sini kan ada ayat, ya. Falyad'u nadiyah. Panggil dia, silakan dia manggil pendukung-pendukungnya, pembela-pembelanya untuk mencelakai Muhammad. Ya. Tapi jamaah sekalian Allah, ini kan seakan-akan seperti tantangan, ya kan? Bahasanya kita kalau lagi diancam, ayo panggil teman-temanmu sini, nah, gitu kan, nantang gitu kan. Nah, kalau orang ditantang begitu biasanya akan apa? Terpancing untuk apa? Untuk manggil kan begitu. Tapi ternyata jamaah sekalian Allah, tidak pernah ada peristiwa Abu Jahal manggil teman-temannya untuk mencelakai Rasulullah SAW di saat itu. Sebab kalau itu terjadi, benar-benar Allah akan apa? Kirimkan malaikat Zabaniyah ini kepada mereka untuk membinasakan mereka. Ini salah satu tantangan di dalam Al-Qur'an, ya, kepada orang-orang kafir yang tidak pernah kemudian dipenuhi oleh orang-orang kafir itu sendiri. Ya. Maka kemudian terakhir, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib." Sekali-kali tidak, janganlah engkau taati dia. Maksudnya jangan taati Abu Jahal ini apa? Yang melarang Rasulullah SAW untuk sholat. Ya. Wasjud waqtarib, dan bersujudlah engkau dan dekatkanlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jamaah sekalian Allah, Rasulullah SAW dilarang untuk menaati orang-orang kafir, ya, yang melarang beliau untuk sholat, dan justru disuruh untuk bersujud serta mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada faedah di sini jamaah sekalian Allah, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa posisi seorang hamba, ya, yang sangat dekat, ya, yang membuatnya sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ketika dia sujud, maka diperintahkan kita untuk apa? Berdoa di saat kita sujud. Dan dalam ayat ini juga terdapat ayat sajdah. Kalau kita baca ayat ini, ya, maka kita disunnahkan untuk sujud tilawah namanya. Dan sujud tilawah bacaannya sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ada tambahannya seperti itu. Atau kalau mau kita baca subhana rabbiyal a'la saja juga tidak apa-apa. Nah, mungkin wallahu alam nih, jamaah ini sudah terbiasa belum kalau lagi sholat jamaah, ya, baca ini, ya. Kemarin qadarullah saya waktu di Kelangkapan masih gitu, ya, saya baca ini dan otomatis refleks aja terus sujud tilawah. Saya lupa ngasih tahu jamaah kalau nanti saya mau sujud tilawah. Makanya pas setelah selesai salam, yang ibu-ibu langsung ribut karena kan nggak kelihatan ini kan imamnya. Kalau yang bapak-bapak kan ngelihat saya langsung sujud gitu pada ngikut. Nah, ibu-ibu pada bingung mungkin, loh kok kan Allahu Akbar, saya sujud disangka kan ruku,
Tapi ketika bangkit loh, Allahu Akbar lagi gitu. Makanya ya apa namanya? Ini nanti bisa jadi edukasi ya buat jamaah sekalian. Kalau nanti ada yang baca surat Al-Alaq ini, ya kemudian sujud tilawah, maka itu maka itu adalah sujud tilawah. Ya seperti itu jamaah. Mungkin ada pertanyaan? Sampai sini? Silakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Itu yang sujud tilawah itu sujud. Kemudian sujud itu masih melanjutkan ayat selanjutnya atau gimana? Karena sudah selesai surat itu. Betul. Sudah selesai melakukan sujud. Berdiri. Melanjutkan surat berikutnya atau cukup? Silakan Bapak. Kalau mau lanjutkan baca ayat berikutnya atau surat lain nggak apa-apa, tapi kalau nggak lanjutkan juga nggak apa-apa. Jadi misalnya berdiri mau nggak baca surat lain gitu, sudah berarti ruku. Nah gitu, Allahu Akbar ruku. Gitu. Atau kalau mau baca surat lain nggak apa-apa juga, ya boleh. Jadi biar mungkin nggak bingung gitu misalnya, boleh nggak apa-apa baca surat lain. Gitu. Ada lagi? Kalau untuk posisi sujud ini paling dekat dengan Allah gitu. Iya, sujud. Sujud itu hanya boleh untuk Allah atau mungkin ada sujud yang mungkin untuk apa gitu? Iya. Untuk sesuatu hal yang lain. Kemudian yang kedua, memperbanyak sujud itu apakah termasuk ada yang saya beberapa kali lihat sebelum keluar masjid sujud dulu atau sebelum keluar masjid ya, selesai sholat, selesai zikir, selesai sholat sunnah, terus sebelum keluar masjid itu sujud terus baru keluar. Itu sebabnya. Sujud termasuk ibadah yang hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dulu kita tahu ada perintah sujud kepada para malaikat, kepada Nabi Adam, itu sujud penghormatan. Nabi Yusuf ketika mengundang orang tua beliau bersama saudara-saudaranya ke Mesir, dan mereka datang, saudara-saudaranya ini bersujud kepada Nabi Yusuf. Itu sujud penghormatan juga. Jadi dalam syariat umat-umat terdahulu itu ada memang bentuk penghormatan yang dilakukan dengan sujud. Tapi dalam agama kita bentuk penghormatan seperti ini tidak ada lagi. Bahkan dulu pernah ada salah seorang sahabat yang datang dari Syam, ya, menghadap Rasulullah SAW. Kemudian sahabat ini pengen sujud, ya, di hadapan Rasulullah SAW. Beliau kemudian melarangnya. Ya. Kenapa? Karena dilihat oleh sahabat ini orang-orang Syam, ya, karena waktu itu kan masih kaisar, ya, kekaisaran Romawi kan waktu itu. Nah, orang-orang Romawi kalau mereka penghormatan kepada kaisarnya kan sambil sujud seperti itu, ya. Maka dia merasa bahwa Rasulullah SAW itu lebih berhak untuk disujudi. Ya, kalau ini kan cuma raja dunia gitu kan. Kalau Rasulullah ini utusan Allah, maka dia merasa layak untuk bersujud kepada Nabi. Tapi Rasulullah melarang beliau. Kemudian beliau berkata, kalau saja aku membolehkan seorang itu bersujud kepada orang lain, maka aku akan suruh istri itu bersujud kepada suaminya. Nah, gitu. Itu begitu. Kemudian yang sujud yang dimaksud mungkin sujud syukur. Kalau sujud syukur mungkin ya dilakukan. Itu biasanya sujud syukur itu syariatnya ketika kita mendapatkan nikmat yang memang luar biasa. Ya, tertentu, ya, momen-momen tertentu yang memang sangat membuat kita bersyukur sekali, maka kita ungkapkan dengan sujud. Jadi kalau misalkan memperbanyak sujud sebenarnya dengan memperbanyak sholat, betul, dengan memperbanyak sholat sunnah atau mungkin sholat sunnah yang mutlak, ya, seperti itu bisa. Jadi itu yang lebih baik seperti itu. Mungkin sudah cukup. Iya, di antara tuntunan ya kita ketika sujud itu kan memperbanyak doa. Hanya saja tidak dibatasi pada sujud yang bagian mana, seperti itu. Kalau memang sesekali, misalnya kita punya hajat dan kita pengen banyak berdoa, kemudian kita jadikan sujud terakhir itu sebagai sujud tempat kita berdoa kepada Allah. Ya,
maka sebenarnya tidak apa-apa kalau dilakukan sesekali. Tapi kalau dijadikan rutin, terus setiap kali sujud terakhir itu panjang, maka ini sesuatu yang tidak ada tuntunannya. Salah satu tujuan kenapa dipilih sujud yang terakhir, kira-kira kenapa Bapak? Biar enggak lupa nih sujud pertama apa sujud kedua. Soalnya kemarin tuh ada yang tanya juga, Ustaz, kalau misalnya saya sujud nih, terus berdoa panjang, terus pas bangun, ini sujud pertama apa kedua ya, gitu kan? Itu gimana, gitu kan? Ininya, hukumnya. Jadi mungkin karena kita ingat biar nggak lupa-lupa, gitu ya. Kita akhirnya punya kebiasaan biar gampang ini sujud yang terakhir kita di situ berdoa. Nggak apa-apa kalau sesekali kita lakukan itu. Tapi kalau rutin, dilazimi, dilakukan terus-menerus, ini yang bermasalah. Karena kalau dilakukan terus-menerus itu berarti menjadikan sesuatu yang sebenarnya tidak dilakukan terus-menerus ya, tapi dilakukan terus-menerus. Ini merupakan bisa terjerumus ke dalam perbuatan bid'ah seperti itu. Oke, monggo Pak. Oke. Sujud syukur main bola itu Pak, gol gitu. Sempat rame ya masalah ini Pak. Jadi beberapa ulama itu mengatakan ya itu sesuatu yang boleh saja, karena memang dia itu kan sujud syukur itu kan untuk nikmat apa saja mutlak, baik itu nikmat dunia ataupun nikmat agama. Dan kalau wallahu a'lam mungkin ibaratnya ya ada yang mengatakan tidak apa-apa, tapi ada yang mengatakan bahwa hal seperti itu hendaknya tidak dilakukan karena apa? Akan membuat orang menilai sesuatu yang sebenarnya hina dina ya ini sebagai sesuatu yang sangat spektakuler, padahal kan cuma gol. Dan itu kalaupun misalnya dia dapat katakan berapa miliar lah, maka urusan dunia itu sebenarnya masih sangat hina sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak layak untuk diungkapkan kesyukuran itu dengan sebuah sujud begitu. Jadi ada yang mengatakan begitu. Jadi memang sempat saya baca juga ada pemain bola yang terkenal tuh sujud gitu ya. Tapi ya kalau saya lebih cenderung tidak dilakukan sujud. Kenapa? Karena memang itu urusan yang sangat remeh sekali, apalagi itu sebuah permainan. Ya sebuah permainan. Seperti itu saya mungkin Pak. Gitu. Okay? Oh, kalau sujud syukur misalnya Bapak, misalnya ada orang naik mobil gitu kan, kendaraan, terus hampir ada kecelakaan tapi alhamdulillah selamat, berhenti terus sujud, itu kita baca boleh tadi dengan bacaan subhana rabbiyal a'la, kemudian berdoa di situ mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah, itu tidak apa-apa. Seperti itu. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.